Kalau Yesus memang bangkit, kenapa dia nggak muncul di depan semua orang secara besar-besaran? Kenapa cuma ke murid-murid dan beberapa pengikutnya? Ya sebenarnya kalau kita melihat kisah kebangkitan Yesus, ya memang dia tidak menampakkan diri kepada semua orang secara besar-besaran. Mungkin kita berharap ya bahwa wah kalau bisa sekaligus muncul di mukanya Imam Kayafas, ya muncul di muka Pontius Pilatus, Herodes dan lain-lain. Tapi sayang itu tidak terjadi. Nah, kadang-kadang orang pakai itu sebagai fakta untuk meragukan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tapi sebelum saya memberikan jawaban tentang itu, perlu diketahui bahwa kebangkitan Yesus itu tidak hanya disaksikan oleh beberapa orang murid. Sebenarnya cukup banyak, ya, cukup banyak. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, di sana Paulus katakan bahwa ya dia telah menampakkan diri kepada banyak orang, lebih dari 500 saudara sekaligus. Berarti ada sekitar 500 orang yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Sebenarnya itu sudah sangat besar, walaupun tidak semua orang itu mendapatkan penglihatan itu atau pengalaman berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, tapi angka 500 orang itu sudah termasuk jumlah yang besar, apalagi hanya sekedar untuk saksi. Kita mengingat bahwa di dalam hukum Taurat itu diatur pengaturannya di dalam satu kasus, maka satu perkara tidak disangsikan kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Jadi kalau ada 2 atau 3 orang saksi baru perkara itu tidak disangsikan. Satu saksi bukan saksi. Kalau ada 2-3 orang saksi maka perkara itu tidak diragukan lagi. Jadi sebenarnya dalam aturan hukum Taurat cuma 2 atau 3 orang. Tapi bayangkan bahwa untuk mereka yang menyaksikan kebangkitan Yesus saja sudah lebih dari 500 orang. Itu berarti kita bisa lihat berkali-kali lipat, ratusan kali lipat dari standar minimum yang diberikan di dalam hukum Taurat. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, tetapi mungkin kita bertanya kenapa tidak lebih banyak kalau perlu semua orang saja? Ya, karena kita bisa lihat bahwa salah satu prinsip di dalam Alkitab itu adalah bahwa Allah itu mau menyatakan diri kepada mereka yang mencarinya dan yang tulus hati, seperti di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 13. Sehingga alih-alih menunjukkan dirinya setelah bangkit kepada para penjahat, para musuhnya, para tua-tua agama, dia lebih memilih untuk menampakkan diri kepada mereka yang percaya kepadanya. Karena memang Allah menyatakan diri kepada mereka yang mencari dia dan tulus hati. Nah, kalau begitu kita bisa lihat karena prinsip itulah dia tidak menampakkan diri kepada musuh-musuhnya. Yang kedua itu adalah bahwa sebenarnya dia tidak menampakkan diri kepada semua orang karena dia bermaksud supaya para muridnya yang beberapa orang itu mereka lah yang menjadi saksi kebangkitannya. Nah, kalau bukan hanya murid-murid tetapi sampai 500 orang sekaligus seperti yang saya sampaikan tadi, maka itu menunjukkan bahwa 500 orang saja bersaksi itu sudah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. 500 saksi mata, orang tidak bisa meragukan ya keberadaan 500 orang saksi mata. Dan memang Tuhan mau supaya berita tentang kebangkitannya itu disampaikan melalui para saksi mata. Lalu kita juga melihat bahwa ya dia mau supaya setelah murid-muridnya maka orang-orang yang percaya kepada dia itu bukan lagi percaya karena melihat. Mungkin kalau dia menampakkan diri kepada yang lain juga mereka langsung percaya. Tapi ingatlah apa yang dia katakan di dalam Yohanes 20:29 itu ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sehingga ada lebih banyak orang yang tidak melihat. Supaya ketika mereka mendengar kesaksian dari para murid dan mereka menjadi percaya, maka mereka menjadi berbahagia. Karena apa? Karena seperti kata Tuhan Yesus itu ya, yang lebih berbahagia adalah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan alasan lainnya adalah justru itu
untuk meneguhkan berita. Kalau seandainya Yesus menampakkan diri kepada semua orang, ya mungkin mereka akan anggap sebagai sebuah peristiwa yang spektakuler. Tetapi kalau itu disaksikan oleh murid-murid, dampaknya berbeda. Karena apa? Karena murid-murid itu sebelum itu mereka semua penakut. Waktu Yesus itu dibaptis mereka lari semua. Yesus disalibkan, disidang mereka lari semua. Bahkan Petrus sampai menyangkal dia. Tapi dengan berita kebangkitan tiba-tiba mereka menjadi berani. Kok tiba-tiba mereka bangkit semua dan menyampaikan berita kebangkitan. Maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada perubahan radikal di dalam murid-murid. Dan dengan demikian maka alasan dari radikalnya mereka pada waktu itu adalah bahwa mereka berbicara tentang fakta atau peristiwa kebangkitan. Dengan kata lain sebenarnya justru dengan kesaksian para murid itulah maka berita kebangkitan Kristus itu jauh lebih kuat pesannya sebagai pembuktian bahwa Yesus memang benar-benar bangkit. Karena itu kita tidak perlu ragu bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit bagi kita. Dan karenanya kita perlu sungguh-sungguh percaya kepada Dia, terima Dia sebagai juru selamat kita, Tuhan kita yang mati dan bangkit. Dan dengan demikian kita beroleh hidup yang kekal.